Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul meskipun dalam segala keterbatasan dan kondisi yang terbatas. Tentunya kita masih dapat bertatap muka meskipun secara virtual. Tentunya dengan harapan senantiasa kita berharap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita semua mendapatkan kesehatan yang sempurna dan dimudahkan segala urusan kita tentunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan alam dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para tabi'in. Insya Allah kita semua selaku pengikut beliau mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI Depok, Ibu Dr. Anda Nina Marliana Alauddin MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Tuti Mariati SSI. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Nursina SAG. Diulangi sekali lagi. Ada anak-anak yang belum mengaktifkan kameranya agar dapat mengaktifkan videonya. Ya, ada beberapa yang izin ke saya tentang kurang sehat, jadi videonya tidak ditampilkan. Selanjutnya, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA PGRI Depok, siswa-siswi baru kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Begitu bahagia dan senang tentunya Bapak Ibu Guru dapat melihat meskipun secara virtual putra-putri semua, siswa-siswi baru yang hadir pada virtual seperti pagi ini. Tentunya dengan semangat pagi ini kita mudah-mudahan dapat melaksanakan kegiatan MPLS selama 3 hari secara semangat dan tidak menyerah meskipun banyak materi nanti di depan yang akan dijelaskan tentunya agar dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kepada teman-teman semua. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya kira saya serahkan langsung. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nina Marliana Alauddin MPD, sekaligus membuka rangkaian kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Kepada Ibu Nina, saya persilahkan. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, Putih, Kepala Sekolah Kesiswaan, Bu Nursina, Kepala Sekolah Kurikulum, ya, dan Pak Kevin juga sebagai panitia MPLS ini, ya, dan juga di sini ada Pak Ismail, ya, dan yang Ibu cintai anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Ya, Ibu sangat bangga kalian sudah mulai bisa hadir pagi-pagi. Ya, tetap semangat pagi. Ya, jadi MPLS ini adalah tahun kedua kita melakukan secara virtual. Ya, memang kondisi ini berat, sulit. Ya, tapi insya Allah mari kita sama-sama jalani ya kondisi ini. Ya, yang mau tidak mau memang harus kita jalani. Ya, sebagai bagian dari kalian mulai mengenali sekolah kalian yang baru, ya, mengenai guru-guru kalian, ya, mengenal juga pembelajaran kalian. Ya, di MPLS ini ya kalian juga akan mulai dikenalkan bagaimanakah pembelajaran di SMA. Ya, jadi harap kalian catat berbeda sekali pembelajaran kalian di SMP dan di SMA.
ya. Jadi kalian sudah mulai masuk ke tahap selanjutnya dari kehidupan kalian, ya, tahap di mana kalian sudah dilatih untuk lebih mandiri, ya, mempersiapkan masa depan kalian, ya, karena selepas dari SMA itu kalian sudah dianggap mulai dewasa muda, ya, jadi kalian mulai menentukan kalian mau kuliah atau kalian mau kerja atau kalian mau begitu-begitu saja, ya, jadi hanya diam di rumah merepotkan orang tua, ya, atau kamu diam di rumah tapi sebagai orang yang aktif, ya. Nah, coba sama-sama kita mulai mempersiapkan masa depan kalian selanjutnya, ya. Ini adalah tahap di SMA, ya. Nanti akan dikenalkan oleh pemateri bagaimana cara kalian belajar, ya, bagaimana cara kalian beradaptasi dengan kegiatan new normal ini, ya, di masa pandemi untuk tetap belajar dengan baik, ya. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, ya, Ibu sangat bangga sekali, ya, berjumpa dengan kalian, ya. Jadi ini memang harus kalian biasakan. Mungkin kalian di SMP belum terlalu terbiasa, ya, kita nanti memiliki e-learning sendiri, ya. Kita tidak menggunakan Google Classroom, ya. Kita juga tidak belajar dengan WA, ya. Jadi kita punya e-learning sendiri, ya, yang harus kalian gunakan, ya. Di mana itu nanti kalian akan diabsen per sesi bukan per hari, ya, Nak, ya. Ya, nanti kalian juga akan dapat materinya, ya. Dan kalian juga mungkin agak berbeda di kami, ya, Nak, ya, di SMA PGRI Depok ini, ya. Jadi kalian nanti akan di absen, ya, akan absennya itu kita per sesi, ya, Nak, ya, per sesi, per hari, dan kami juga selalu memberikan laporannya kepada orang tua kalian setiap minggu, ya, setiap minggu, setiap bulan, ya. Jadi kalian ya, itu salah satu cara adalah bagaimana supaya kalian tidak tertinggal dalam kondisi yang sulit ini, ya, kondisi virtual ini. Oke. Tidak berpanjang kata, ya, Nak, ya, tidak berpanjang kata. Ini yang bisa Ibu sampaikan sebagai kalimat pembuka dalam MPLS, ya. Akhirnya dengan mengucap Bismillah, ya, kita buka MPLS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nina Mardiana Alaudin MPD, atas sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Tentunya kita sama-sama dengan semangat pagi, ya, semuanya sudah siap mengikuti kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Sebelumnya saya kira mungkin ada yang sedikit saya lupa, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib MPLS, ya, selama 3 hari ke depan. Yang pertama yaitu memakai seragam SMP asal sekolah masing-masing. Sini mungkin sudah diketahui, ya, sudah dijelaskan dari hari Senin kemarin, ya, bahwa siswi dari SMP manapun dipersilahkan untuk memakai seragamnya dari SMP masing-masing, baik itu batik atau biasanya kalau SMP kan batik, ya, atau ada seragam yang lain itu dipersilahkan. Selanjutnya pastikan rambutnya harus rapi, ya, tidak acak-acakan apalagi sampai diikat yang cowok, itu jangan sampai seperti itu, ya. Dan juga yang cewek juga akan lebih baik lagi jika rapi dikuncir gitu, ya, jangan sampai nanti kebalik, ya, cowoknya yang dikuncir, ceweknya yang digerai gitu, ya. Selanjutnya yaitu sudah online 15 menit sebelum acara dimulai pada link Google Meet yang telah ditentukan, ya, seperti yang tadi ketahui tadi ada sedikit gangguan teknis, tidak apa-apa, mungkin nanti besok dan lusa itu mudah-mudahan kita sudah bisa memulai rangkaian acara tepat waktu. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah pada saat acara dimulai diwajibkan, sekali lagi saya beritahukan, pada saat rangkaian acara dimulai wajib menghidupkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya. Ini
sehubungan dengan peraturan yang kelima atau tata tertib yang kelima, mikrofon boleh diaktifkan apabila hanya untuk bertanya, dan itu pun jika diberi kesempatan untuk bertanya, maka mikrofon baru boleh diaktifkan. Dan yang terakhir, absensi akan diberlakukan pada setiap awal acara dan akhir acara. Tidak diperkenankan keluar dari meeting online sebelum rangkaian kegiatan acara selesai. Ya, saya kira itu adalah tertib MPLS pada pagi hari ini. Paham dan yakin semuanya sudah mengerti ya? Bisa mengikuti ya semuanya ya. Maka kalau mungkin nanti ada yang kurang-kurang, itu pasti akan dicatat. Ya, nanti akan di-list siapa yang tidak memenuhi tata tertib tersebut dan akan ada sanksi diberikan nanti. Baik, kita beranjak pada rangkaian acara berikutnya, yaitu profil sekolah SMA PGRI Depok. Yang itu, yang videonya di seri, sama videonya di di 2021 masuk belum sih? Masuk udah di sana 21. Ya. Belum masukin ke internet. Iya, maksudnya Semuanya memperhatikan ya. BB udah ada ya? Udah ada, ya udah ada. Nanti nggak buka dari saya. Ada. Makan. Sambil berusaha apa dia bunyinya? Apanya? Dia berikan semati kan? Kan dia juga makan di kafe tutup. Udah bisa. Siswa dan siswi dapat memanggil Bapak, panggilan Bapak Sabto. Saya mengajar pendidikan
dan lingkungan hidup. Siap? Kenapa? Om Tio udah masuk. Iya, saya sedang bertanya ini Pak Tio belum masuk videonya. Halo. Pagi Pak. Pagi, ya. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, Pak. Ibu, sinyal. Selamat pagi anak-anak. Untuk ini masalah tema hari ini yaitu tentang Undang-Undang ITE ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Subtantio, bagian unit Inavis yang ada di Polres Metro Depok. Ya, hari ini kita membahas masalah Undang-Undang ITE tentang tentang kebencian yang di Undang-Undang ITE tahun 11 tahun 2009 tentang informasi dan transaksi ekonomi atau ITE, ya kan? Membahas masalah Undang-Undang ITE tentang kebencian terhadap atau hoax atau kebencian tentang hoax atau hate speech. Ya, ini yang sering terjadi di kita, ya kan? Masalah tentang Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik. Yang banyak yang dijerat adalah Undang-Undang ayat 28 ayat 2, pasal 28 ayat 2, yaitu yang sering terjadi di masyarakat tentang mensos, ya. Jadi di mensos itu banyak hoax atau berita yang terjadi di masyarakat, ya kan? Jadi Undang-Undang ITE itu jadi undang-undang yang sengaja, ya kan, yang mengganggu hate speech itu, misalnya kejahatan misalnya tentang informasi, ya kan, kejahatan yang jalan yang ibaratnya masyarakat sekarang ini, ya kan, hoax itu atau berita yang yang benar, ya kan, nggak banyak beberapa, ya kan, yang sudah terjerat undang-undang di pidana, ya kan.
yang dipakai adalah undang-undangnya, penjeratannya adalah pidananya dia ancam hukuman 6 tahun atau denda 1 M. Ya, banyak undang-undang ITE itu banyak bisa dalam transaksi, misalnya kejahatan atau kebohongan publik, ya kan? Kan udah banyak yang terjadi kebohongan publik itu, ya kan? Misalnya dalam bohong atau kebohongan dalam masyarakat, ya kan? Banyak yang terjadi di masyarakat, ya kan? Ujangan kebencian, meliputi kebencian, pencernaan nama baik, penistaan, memprovokasi, penghasutan, dan penyebatan terhadap anggota tersendiri, ya kan? Ujian kebencian atau hate speech berbentuk dalam orasi, kampanye, spanduk di dalam seksi jaringan sosial, ya kan? Agama, ras, atau etnis. Ya. Jadi dalam hal ini banyak yang ada terjadi, misalnya dalam kampanye spanduk, misalnya kebohongan, ya, yang terjadi, misalnya ada yang dia seharusnya nggak ngomong atau membimbing, misalnya di medsos, ya kan, harusnya nggak terjadi, tetapi harus dibikin seolah-olah itu terjadi, kan begitu. Jadi untuk masalah etnis atau misalnya dari Jawa, Sunda, itu tidak boleh di etniskan itu tadi. Jadi supaya tidak misalnya hukum sarah, ya kan, terjadi sarah agama, ya kan. Di dalam itu, di dalam undang KUHP 390 KUHP tentang penyebaran bohong, dari berita bohong, ya kan. Yang itu yang bisa bisa dijerat pasal 390, yaitu banyak tidak berita, banyak hoax atau berita hoax, ya kan. Kita harus melihat link hoax itu, ya kan. Kita harus lihat dulu supaya hoax itu tidak salah, ya kan. Kita harus lihat, ya kan, dari mana unsur hoax itu, berita itu, ya kan. Supaya apa? Anak-anak juga harus menyadari, mungkin awalnya kita canda-canda, ternyata bisa jadi hoax, ya kan. Dan itu bisa ke ke pidana, gitu. Itu harus di anak-anak harus paham hal dari sekarang. Jadi itu undang-undang nomor 11 tahun 2008 itu harus dipahamin ke anak-anak supaya apa? Tidak sembarangan dalam bikin hoax itu tadi. Lu
Wah, mohon maaf ini sepertinya sinyal Pak Tio nih ya. Dia keluar dengan sendirinya. Sebentar ya. Kita tunggu dulu. Semoga nanti Pak Tio bisa masuk kembali. Oke, ya anak-anak semua, mungkin Pak Tio gangguan sinyal ya. Saya cek lagi, nanti kita hubungi kembali beliau. Maaf ya, saya habis lari nih. Saya napas dulu. Oke. Tadi sudah sampai di mana pembahasan Pak Tio? Apakah ada yang bisa mengulas sedikit mungkin mengenai pembahasan soal UU ITE ya? Nah, ada yang ingin membahas kembali atau sekedar memberikan ungkapan mungkin pandangan terkait UU ITE? Saya sedikit memperhatikan tadi bahwa UU ITE itu kan sudah dari tahun 2008 ya, sudah hampir 10 tahun lebih ya. Jadi kembali direvisi dan mengeluarkan berupa undang-undang yang lama tapi diperbarui, isinya lebih banyak memang ya yang mengancam ya, dalam tanda kutip kesannya jadi ingin membungkam masyarakat yang aktif bermedia sosial, tahu senang cuap-cuap di media sosial, terutama membahas mengenai program pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga ternyata orang-orang yang justru ribut di media sosial.
seperti yang mungkin anak-anak tahu, teman-teman semua tahu, kita sering lihat ya, negara mungkin ada yang bikin, kalau di Twitter kan namanya thread ya, thread gitu ya. Kalau itu kan namanya thread. Mengenai COVID misalnya ya, soal Dr. Lois kemarin, itu kan langsung jadi rame itu kan. Itu banyak yang mengatakan bahwa Dr. Lois itu justru menggiring masyarakat menjadi semakin abai ya, atau semakin tidak percaya kepada COVID-19. Tetapi sama-sama kita bisa lihat bahwa itu kan memang jika ada seseorang yang tiba-tiba ini misalnya pemerintah, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lain sebagainya yang sudah bekerja dari tahun 2020 dari Februari ya, atau dari Maret sampai dengan sekarang ini sudah Juli, bahkan Juli sudah mau berakhir juga, hampir setahun lebih kita pandemi ini, tapi tetap ya para dokter, tenaga kesehatan itu terus berjibaku selalu bahu membahu dengan pemerintah mengatasi COVID-19. Nah, jika ada seorang seperti itu, bagaimana reaksi ataupun sikap kita sebaiknya? Nah, banyak negara-negara maju di dunia, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sudah keluar ya gambarnya ya. Halo, mohon konfirmasinya. Udah Pak, udah. Sudah Pak, sudah ada gambarnya Pak. Ya, Sudah. ini bisa. Udah Pak. Ya Pak. Gimana Ibu gitu? langsung ngomong aja. Itu gimana? Aku baliknya gimana? Ini kalau balik menjadi Oh, nggak usah. Yang tadi. Tadi aja. Gedein. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke ya, masih semangat ya. Kita masih ada satu sesi lagi dengan Ibu tentang tata tertib sekolah di SMA PGRI ya. Jadi terutama di sini Bu akan menjelaskan tata tertib selama daring atau PJJ atau selama kalian belajar di rumah. Karena kalau tata tertib yang tatap muka atau belajar secara tatap muka, waktu kalian daftar di SMA PGRI kan kalian dikasih ya lembaran terakhir itu. Iya Bu. Nah, lembaran terakhir itu Ibu selalu kasih tata tertib dan itu Ibu selalu pesan tuh tidak usah dikembalikan. Nah, itu kalian simpan, kalian baca. Jadi kalian akan tahu gitu, oh kalau misalkan rambut saya gondrong nih untuk yang cowok gitu kan, nanti hukumannya apa gitu. Kalau bagi yang cewek tuh kalau yang pakai jilbab harus pakai ciput gitu ya, biar rambutnya tak kemana-mana. Nah seperti itu. Bagi yang rambutnya melebihi sebahu wajib dikuncir biar nggak ribet ngurusin baju, ngurusin rambutnya melulu gitu ya. Jadi itu kalau yang dia tata tertib secara tatap muka. Nah di sini khususnya Ibu akan menjelaskan tata tertib secara daring. Nah sebelum Ibu menjelaskan ke situ, nah di sini Ibu perkenalkan kembali ya. Kalau tadi Ibu Kepala Sekolah sudah membuka MPLS kita, nah ini adalah Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ini adalah Ibu Nursina, Waka Kurikulum ya, walaupun tadi di profil video sudah ada. Kemudian ini adalah saya sebagai Waka Kesiswaan. Kemudian ini Bu Roza Melia ya sebagai Waka Humas. Kemudian ini adalah Bapak Mugi sebagai Litbang Penelitian dan Pengembangan yang berhubungan dengan IT-nya SMA PGRI. Kenapa tidak keluar gambarnya? Nggak keluar gambarnya, Nak?
Sudah, Bu. Bisa kan Ibu? Sudah, Bu. Berarti aku harus next-nya, Bu. Oke, siap. Oh ya, oke. Oh, tadi waktu dari awal nggak keluar gambarnya ya, Nak? Iya, Bu. Enggak, Bu, enggak keluar gambarnya. Oh, oke. Diulangi lagi berarti ya. Oke, dari kepala sekolah, ini adalah kepala sekolah kita yang tadi sudah membuka acara MPLS kita. Kemudian ini adalah Ibu Nursinah, Waka Kurikulum. Kemudian ini saya sebagai Waka Kesiswaan. Kemudian ini Bu Roza Melia sebagai Waka Humas. Mungkin kalau dengan saya dan Ibu Kepala Sekolah sudah sering ya, terutama mungkin orang tua yang bolak-balik mengumpulkan data gitu ya. Sekolah baru. Kemudian Bapak Mugi itu sebagai Litbang, ya, itu penelitian dan pengembangan berhubungan dengan IT-nya SMA PGRI. Kemudian ini adalah staf tata usaha, jadi Ibu Rahwinda Sihombing. Nah, ini berurusan dengan surat menyurat. Jadi kalau berurusan dengan surat menyurat, kalian ke Ibu Rahwinda atau dipanggilnya, atau disebut dengan Ibu Winda. Kemudian kalau kalian berhubungan dengan keuangan, itu dengan Kakak Rica dipanggilnya ya. Kemudian ini Hasrul Khan Syukur, ini bagian sarana dan perpustakaan. Jadi nanti kan kalian akan ada peminjaman buku ya. Nah, kalian akan berurusan dengan Kak Lung. Jadi nanti kalau misalkan kalian ke sini, nanti kalian akan dikasih waktu di minggu depan, di hari apa, silahkan kalian mengambil buku pinjamannya. Nah, kalian langsung carinya nanti ke Kak Alung. Ya, panggilannya namanya Hasrul Khan Syukur, tapi panggilannya Kak Alung. Itu ya. Oke, nah itu sedikit perkenalan. Nah, sekarang kita masuk ke tata tertibnya. Yang pertama adalah pembelajaran dimulai dari 07.30 sampai kurang lebih jam 12. Ya, itu selama PJJ. Tetapi nanti kalau sudah tatap muka, pembelajaran itu dimulai dari pukul 7. Ya, ingat ya. Jam 7 itu sudah bel masuk kelas. Tetapi kalau selama PJJ jam 7:30 kalian akan mulai mata pelajaran pertama. Ya, diingat ya. Jadi jam 7 usahakan tuh kalian sudah bangun, siap-siap. Jam 7:30 kurang 5 kalian sudah siap dengan handphonenya atau sudah siap dengan laptopnya. Jadi tidak ada tuh, Bu, saya kesiangan, Bu, saya ini, Bu, saya itu gitu. Saya harapkan kalian sudah bisa mandiri gitu loh, tanpa harus diubrak-ubrak itu sama orang tua. Karena kasusnya di tahun kemarin, karena kita kan sudah 1 tahun PJJ ya. Nah, kasusnya di tahun kemarin itu saya banyak memanggil anak dan orang tua, kasusnya selalu sama. Anak saya susah bangun, Bu, gitu. Nah, terus mau sekolah apa enggak gitu. Kalau mau sekolah harus sadar diri dong, jam 8 harus sudah siap. Kalau misalkan kalian tatap muka, harus masuk jam 7 kan, 6:30 sudah harus berangkat dari rumah. Nah, di sini kan kalian nggak harus ngapa-ngapain kan, nggak harus berangkat dari rumah, kalian cukup mandi, ganti baju yang rapi, biar bisa melek gitu matanya, kemudian sarapannya nggak boleh banyak-banyak, nanti malah ngantuk begitu kan. Jadi sebenarnya karena kalian sudah dewasa ya, udah gede gitu, nggak harus gitu orang tua repot gitu loh untuk membangunin kalian, kalian harus punya tanggung jawab sendiri. Itu sih harapan Ibu gitu loh. Jadi kalau di tahun kemarin itu Ibu banyak sekali memanggil anak dan orang tua karena kasus absensi, Ibu harapkan di anak yang tahun sekarang kalian sudah bisa bertanggung jawab gitu loh dengan apa yang sudah kamu komitmenkan dengan SMA PGRI, bahwa kamu bersekolah di SMA PGRI, peraturannya adalah jam 7:30 harus sudah siap belajar. Seperti itu ya, Nak. Kemudian siswa mengikuti pembelajaran daring atau PJJ sesuai dengan jadwal yang telah diberikan melalui meeting online atau e-learning SMA PGRI. Jadi nanti mungkin beberapa kali itu guru ada yang meminta untuk
belajar secara langsung, nanti kasih link Zoom meetingnya atau kasih link Google meetingnya. Nah, itu bisa saja, atau nanti kebanyakan juga akan melalui e-learning. Nah, nanti Ibu itu kebanyakan nanti akan melalui e-learning. Nah, kalau Ibu nanti akan kasih PPT untuk ringkasan materinya, Ibu juga akan kasih dalam bentuk videonya gitu. Jadi kalau yang mungkin suka belajarnya itu ada audionya, ya meskipun Ibu bikin video YouTube-nya itu tidak secanggih dan sebagus YouTuber atau pembelajar yang ada di YouTube, paling tidak Ibu ada usaha gitu ya untuk membuat video pembelajaran supaya kalian yang suka dengan audio gitu yang lebih cepat nangkep belajar dengan audio, kalian bisa belajar juga. Tapi kalau kemungkinan Bu, saya nggak punya kuota gitu ya, tidak ada alasan untuk kalian tidak mengikuti pembelajaran. Jadi kalau misalkan pada saat kalian pembelajaran, kuota saya habis, ya nggak usah dilihat videonya. Ibu tidak pernah memaksakan kalian harus lihat video, apalagi like dan subscribe ya. Kalau kalian mau like dan subscribe, monggo silahkan gitu. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, Ibu nggak akan paksakan dan itu nggak akan ngaruh di nilai gitu ya. Nah, kemudian saya juga nggak bisa download PPT Ibu. Pokoknya hari ini kuota saya lagi minim banget. Nah, nggak apa-apa, kan sekolah kasih buku pinjaman kan? Karena Ibu nanti akan selalu, kalau untuk Ibu ya, itu akan selalu kasih tahu bahwa materi hari ini judulnya ini. Ya, tugas dikumpul nanti jam sekian. Nah, jadi kalian sudah tahu materinya. Nah, kalian punya bukunya, kalian bisa buka bukunya. Nah, jadi kalian itu punya banyak sumber belajar. Bisa dari video yang Ibu kasih, bisa dari video YouTube yang dengan judul serupa, bisa dari ringkasan materi PPT, bisa juga dari Google. Pokoknya judulnya kalau kalian tidak malas, ya, tidak malas pasti akan banyak sumber belajar yang bisa kamu pelajari. Ya, cuman yaitu kalian tidak bisa belajar langsung dari guru gitu kan, tapi enak loh nggak belajar langsung dari gurunya, kan nggak perlu diomel-omelin ya gitu. Paling guru hari ini materinya ini silakan pelajari, kalau misalkan ada yang nggak tahu silakan japri, biasanya kalau saya seperti itu. Ada beberapa yang japri ke saya, Bu saya nggak ngerti dengan yang ini, saya jelaskan seperti itu ya. Intinya kalian tidak malas gitu aja. Oke ya, saya lanjutkan. Siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran wajib lapor ke Walas masing-masing atau boleh juga lapor ke saya langsung. Ya, kan ada nomor saya di kalian, silahkan di-save kalian mengalami kendala dalam hal apa, ya kan. Cuman jangan bilang kalau kendalanya itu misalkan nggak punya kuota gitu kan ya, sekolah nggak bisa bantu gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian kendala, Bu sinyal di sekolah saya, di rumah saya nggak bagus, sekali-sekali kalian datang ke sekolah, kemudian untuk melakukan proses pembelajaran silahkan diperbolehkan. Yang penting jangan banyak orang. Ya, intinya kalau misalkan ada beberapa anak yang belum paham dengan e-learning, gimana cara bukanya kok password saya nggak bisa. Nah itu silahkan kalian lapor, jangan diem aja. Karena kasusnya juga ada yang saya itu, gimana Ibu nggak mau marah, ya kan? Sudah 1 bulan pembelajaran, ya dihubungi tuh nggak bisa. Setelah dihubungi bisa, setelah dengan berbagai cara kita panggil gitu kan, baru lapor, Ibu saya nggak bisa masuk e-learning. Lah, kan kalian sekolah, kalau kalian nggak dapat pembelajaran, ya kalian kan wajib dong protes gitu kan. Jadi jangan diem aja, nih sebenarnya teman saya pada belajar nggak sih? Apa dibiarin aja nggak sih gitu ya. Jadi kalian jangan pasif gitu. Kalau e-learningnya bermasalah, kalian misalkan gurunya juga misalkan nggak ngasih materi, tolong dilaporkan gitu loh. Ya, jadi jangan bahwa setelah 1 bulan pembelajaran nggak ada nilainya, gitu kan, dipanggil sampai 3 kali 4 kali baru bilang. Ya kan nggak mungkin sekolah akan membiarkan kalian itu tidak belajar. Ya kan? Ngapain gitu kalian susah-susah daftar, kemudian kalian nggak dapat pembelajarannya. Ya, jadi ingat ya, lapor ke pihak sekolah jika terjadi kendala dalam pembelajaran. Oke?
Yang selanjutnya adalah siswa yang absen 3 kali, tidak mengikuti pembelajaran dan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan dilakukan proses pemanggilan ya oleh pihak sekolah. Absensi itu seperti yang tadi dibilang oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa akan dikasih ada rekapnya per minggu, ada rekapnya per bulan. Ya, nanti kalian setiap hari itu ada yang kalian absen selama 5 kali, ada yang absen selama 6 kali dalam sehari gitu. Ada yang absen selama di hari Sabtu itu sepertinya cuma ada 2 sesi, berarti 2 kali absensi, selebihnya adalah pembelajaran pengembangan diri. Ya, jadi diingat itu bahwa absensi itu adalah per sesi, bukan sehari sekali. Saya tekankan lagi ya, absensi per sesi bukan sehari sekali. Karena walaupun saya sudah menjelaskan ini, nanti ada saja nih gitu. Kok saya ini orang tua nih. Kok saya dapat pemanggilan, Bu? Katanya anak saya sudah absen. Saya tanya, absennya cuman pagi aja ya, Pak? Iya kayaknya. Lah, ya enggak gitu. Jadi kalau dalam sehari itu ada 5 sesi, misalkan ya, ini gampangnya aja ya, jam pertama biologi, jam kedua bahasa Indonesia, jam ketiga bahasa Inggris, jam keempat kimia, jam kelima matematika. Berarti kalian harus absen 5 kali. Bukan sekali saja di awal. Nanti itu akan diperhitungkan, dia akan terekod secara langsung, kemudian terhitung juga secara langsung. Jadi nanti kalian akan ketahuan nih, berarti kalau 5 kali, misalkan ini Ibu gampang ngitungnya saja ya, dalam sehari ada 5 kali. Kalian sekolah dari Senin sampai Sabtu, berarti 6 hari ya. 5 kali 6 hari, berarti ada 30 kali absensi dalam 1 minggu. Itu nanti akan terekod tuh, terhitung tuh. Nah, kemudian nanti dari rekapan per minggu itu misalkan si Hasan itu absensinya 10 kali. Yang harusnya 30 kali cuma 10 kali. Yang 20 kalinya kemana itu? Gitu ya. Nah, itu kasusnya. Kemudian kalau kalian misalkan nggak keluar nanti di e-learningnya pop up gitu ya sebutannya. Jadi kayak dia kalau kamu klik itu langsung keluar absensi di jam pelajaran itu, kalian juga wajib lapor. Kalian fotoin bahwa kalian nggak keluar nih absensi saya. Nanti kalau kalian nggak keluar absensinya, kalian tinggal lapor ke Walas nanti, atau kalian simpen guru mata pelajarannya, misalkan guru mata pelajaran biologi ke saya, tinggal lapor ke saya, Bu, absensi saya di e-learning nggak keluar. Jadi saya lapor ke Ibu, jadi nanti kalian tetap terhitung absen. Berarti itu bermasalahnya di e-learning. Tetapi kalian lapornya pada saat jam pelajaran. Misalkan seperti ini, jam pelajaran biologi itu dari 7:30 sampai jam 8:10 menit. Nah, kalian harus lapornya di jam itu. Jangan lapornya setelah 8:30. Nah, kan udah lewat jam pelajaran saya. Lah kalau kamu 7:30 kamu ketiduran ngakunya kamu nggak bisa absen, ya kan nggak bisa dipercaya. Jadi, tapi kalau kamu laporan dari pas jam pelajaran saya 7:30 sampai 8:10 menit, saya akan masukkan kamu ke dalam absensi tetap. Jadi tidak dihitungnya apa. Tapi kalau sudah melewati jam pelajaran, ya nggak dihitung lagi. Karena saya nggak bisa membuktikan apakah kamu ketiduran atau tidak gitu. Ya, tolong dipahami ya. Jadi kalau mau konfirmasi absensi yang bermasalah dengan absensi di e-learning, konfirmasi ke guru yang bersangkutan atau konfirmasi ke Walas saat jam pelajaran. Tidak boleh lewat dari jam pelajaran tersebut. Ingat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3.
Tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kemudian seluruh siswa atau siswi mengenakan seragam sesuai dengan harinya. Ya, untuk kelas 11 dan 12 karena kelas 11 dan 12 ini kan sudah dapat seragam dari sekolah. Ya, untuk kelas 10 mengenakan seragam sekolah asal sampai nanti dia mendapatkan seragam. Karena nanti kalian itu di jadwal Senin, Selasa, Rabu, kalian itu ada literasi. Nah, literasi itu akan sering Zoom meeting, dan Zoom meeting kalau kalian mengadakan pertemuan online ya, yang guru bisa melihat kalian dan mewajibkan kalian misalkan di room meeting itu biasanya kan wajib on kamera atau buka kamera seperti sekarang aja. Nah, itu pasti mewajibkan kalian pakai seragam. Ya, jadi kalian harus pakai seragam untuk sementara dari sekolah asal masing-masing. Ya, jadi tetap walaupun kalian di rumah, kalian tetap pakai seragam. Kemudian kalau dia sudah misalkan ibu ngasih pembelajaran cuman di e-learning saja, tidak ada tatap muka meeting online, ya kalian nggak perlu pakai seragam. Jadi kita nggak perlu melihat wajah kalian gitu, ya. Oke. Kemudian jangan lupa, ini peraturan yang pertama tadi, wajib rapih. Ya, kalian masih anak sekolah gitu kan ya, jadi wajib rapi. Nah, rapinya itu bagaimana? Kira-kira contohnya seperti ini. Ini walaupun sudah agak gondrong masih diperbolehkan, ini anak-anak kakak kelas kalian ini ya. Jadi kalau untuk yang sudah dapat seragam dari SMA PGRI, nanti kalian seragamnya seperti ini. Jadi hari Senin itu putih abu-abu pakai almet, kemudian hari Selasa putih abu-abu, boleh pakai almet atau boleh tidak, dibebaskan. Kemudian hari Rabu itu pakai pramuka, hari Kamisnya itu pakai batik PGRI, kemudian hari Jumatnya itu pakai baju muslim, kemudian hari Sabtunya itu pakai batik bebas, atasnya bawahnya tetap pakai rok atau celana abu-abu. Dilanjut ya. Kemudian peraturan rambut, nih meskipun kalian di rumah ya, kalian itu tetap rambutnya nggak boleh gondrong. Kalau nanti sewaktu-waktu kalian ke sekolah, entah itu untuk keperluan hafalan ataupun untuk keperluan mengambil buku, sehingga rambutnya nggak gondrong. Ya, peraturan rambut yang rapih. Jadi kelihatan jidatnya, nah ini ya, kelihatan keningnya, kemudian telinganya tidak tertutup, ya, kemudian bagian belakang itu lehernya itu kelihatan. Nah, ini adalah peraturan rambut pendeknya, nggak harus kayak abri sih gitu ya, tetapi paling tidak pantas lah ya gitu. Kemudian untuk yang perempuan, nah ini Ibu contohkan kalau dia panjangnya melebihi bahu, itu wajib dikuncir supaya nggak sibuk ngurusin rambut. Kan biasanya kalau anak cewek itu kalau rambutnya digerai itu suka banget mainin rambutnya ya. Jadi kalau dikuncir jadi tidak sibuk dengan rambutnya. Kalau bagi yang sebahu silahkan kalau mau digerai. Oke. Yang selanjutnya, ya peraturan datang ke sekolah karena keperluan tertentu. Ya, ini wajib diperhatikan ya. Kalian kan nanti ada beberapa kali yang harus datang ke sekolah. Boleh menggunakan atasan, kemeja atau kaos, ya. Tetapi yang berlengan, tidak boleh yang puntung tuh, yang cuman sampai sini doang tuh kalau kalian suka lihat Deddy Corbuzier, ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi berlengan pendek atau berlengan panjang ya, yang pantas yang sopan silahkan ya. Jadi tidak harus pakai seragam kalau kalian ke sekolah karena kita masih PJJ ya. Kemudian menggunakan celana panjang atau rok bagi yang siswi atau bagi yang perempuan. Jadi jangan pakai celana pendek ya, kalian pakai celana panjang, entah itu celana panjang berbahan kain atau berbahan jeans, silahkan diperbolehkan, yang penting celana panjang, jangan celana pendek. Atau kalau perempuan masih boleh lah ya rok pendek
ya. Rok panjang atau rok pendek masih diperbolehkan, ya. Asal si perempuan jangan pakai celana pendek, tidak diperbolehkan. Ya, laki-laki nggak boleh pakai celana pendek. Oke, diingat ya. Kemudian menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sandal jepit. Ingat ya, kalian itu ke lembaga formal, bukan mau ke mana gitu ya. Jadi tolong kalau kalian ke sekolah untuk yang laki-laki dan perempuan diingat ya peraturannya. Kemudian wajib rapih, entah itu rapih dalam hal rambut, rapih juga dalam hal baju. Ya, terus ya rapi juga kalian. Ada tuh anak ya yang datang ke sekolah, entah dia udah mandi entah belum tuh ya, mukanya kuyuh banget gitu kayak habis bangun tidur, rambutnya acak-acakan. Ya anak apa enggak sempet sisiran gitu ya, mbok ya di jalan itu pakai sisir tangan gitu ya, matanya masih sembah bangun tidur. Masya Allah, saya bilang gitu kan, ini orang ngimpi kali ya jalan ke sekolah, saya bilang gitu ya. Jadi kalian usahakan rapi, atau kalau misalkan kalian tidak rapi, jangan marah, jangan tersinggung. Nanti kalau gurunya tidak mau melayani kalian atau pihak TU-nya tidak mau melayani kalian, nanti biasanya kalian disuruh balik lagi. Coba rapikan dulu, baru boleh masuk TU. Atau coba rapikan dulu, baru kalian nanti boleh pinjam buku, boleh ambil bukunya. Seperti itu. Ya, konsekuensi yang akan kalian terima kalau misalkan kalian tidak rapi. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah nih, kalau lagi tatap muka, ya budaya sekolah kita itu kan kalau ketemu sama guru atau berpapasan sama guru tuh nggak boleh melengos, ya nggak boleh pura-pura nggak tahu gitu ya. Jadi kalau ketemu sama guru, papasan sama guru, ya wajib mengucapkan salam, wajib mencium tangan, tetapi kalau tidak pada masa pandemi. Ya, karena ini pada masa pandemi, jadi kalian mengucapkan salam saja, kemudian kalian pakai telapak tangan assalamualaikum. Ya, atau kalau yang non ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, jadi tidak perlu kalian harus cium tangan guru. Nanti kalau kita sudah melewati masa pandemi, nah nanti peraturan itu akan dikembalikan. Ya, karena sekarang kan penularan itu bisa melalui tangan kan ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghindari itu, maka kalian tetap wajib. Jadi kalau misalkan kalian ke kantor, ke TU gitu, jangan main selanang selonong ya, nggak mengucapkan salam, nggak permisi, ya kan? Misalkan gini, ada yang mau bayar, saya mau bayaran, gitu, ya kan? Kalian harus dengan sopan, ya kan? Benar, assalamualaikum. Misalkan ada itu ibu atau bapak, saya mau bayaran nih pak, saya harus ketemu siapa atau harus saya ke siapa? Atau kalian sudah tahu atau udah kenal Kak Rica, gitu kan? Assalamualaikum Kak Rica, saya mau bayaran. Nah seperti itu, ya. Jadi usahakan kalian tetap menjaga sopan santun kalian. Oke, yang selanjutnya, nih, saat ber-WhatsApp, ya, WhatsApp dengan guru, ingat ya nak, kalau kalian WhatsAppan dengan guru, WA-an dengan guru, jangan kayak WA-an sama temen, ya. Dan kalian nggak boleh juga menyalahkan, nih kok guru nggak save nama saya sih, gitu, nanya mulu ini siapa, gitu kan ya. Ingat ya nak, ibu aja yang cuma ngajar di SMA PGRI, nah ibu tuh sudah ngajar selama 5 tahun di sini. Nah itu kan nomornya dari anak 5 tahun yang lalu ibu tuh nggak pernah hapus, nggak pernah juga ibu blokir gitu. Jadi ada berapa kalau setiap angkatan itu meluluskan misalkan 70 sampai 100 anak, ya berarti kan di HP ibu sudah ada sekitar 500 anak ya. Kebayangkan? Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang ada saja nomor yang terlewat ibu save gitu. Terus tiba-tiba tuh kalian ibu bla 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 tanpa mengenalkan diri, tanpa salam. Biasanya kalau ibu emang lagi ada waktu, ibu tanya ini siapa, tolong perkenalkan diri. Tapi kalau emang ibu lagi sibuk, ibu suka nggak peduli juga, siapa sih nomornya nggak dikenal gitu. Ya.
Jadi kalian tolong kalau setiap WhatsApp ke guru menanyakan apapun ya didahului dengan salam. Ya, assalamualaikum bagi yang Islam gitu ya. Kemudian selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu bagi yang non gitu ya. Nah, kemudian perkenalkan diri kalian, nama saya A dari kelas apa gitu. Kemudian mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya, saya mau bertanya bla 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 bla. Itu kan? Nah, setelah guru menjawab, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ya, jadi gitu. Jadi tata cara kalian kalau WA-an sama guru itu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian WA-nya sama kayak temen, jangan marah nanti kalau gurunya juga mungkin lagi moodnya lagi nggak bagus, kemudian satu nggak dijawab masih mending ya. Kemudian kalau kalian diomelin kan, ya dijawab nggak pertanyaannya malah kena omelan. Seperti itu ya. Jadi ingat kalian harus menjaga tata krama sopan santun baik kalian saat tatap muka dengan guru maupun saat kalian bermedia sosial atau WA-an sama guru. Kalau zaman dulu kan SMS ya, zamannya kalau hari gini masih SMS-an ya ampun gitu ya. Jadi sekarang kan zamannya WA-an. Jadi ada tata cara ber-WA. Nah, jadi dimulai dari sekarang kalau mau bertanya sama guru jangan lupa tata caranya. Ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kalian ikuti. Ya, Jabar Speak Up, ya, ini adalah kalian belajar berbahasa Inggris secara online. Ya, nanti kalian akan bersama dengan sekolah-sekolah lain PGRI se-Jawa Barat. Kemudian VCT, nah VCT itu dia belajar untuk kalian tampil baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Ya, nah kalau ini dia tidak PGRI se-Jawa Barat, bahkan bersama sekolah-sekolah lain se-Indonesia. Nah, bisa juga nanti akan tergabung di situ ya. Jadi dia karena ini berdasarkan yayasan Seameo se-Asia Tenggara. Kemudian kita juga melakukan podcast. Ya, kemarin juga sudah dicontohkan sama Pak Mugi, nanti di hari Sabtu juga akan dijelaskan kembali dan contoh-contohnya seperti apa, baik JSU, VCT, podcast ya, English Club maupun nanti kegiatan Rohis. Nah, kegiatan Rohisnya itu juga online dan juga tetap ada OSIS karena nanti akan ada beberapa kegiatan yang kita usahakan tetap ada walaupun kita dalam masa PJJ. Seperti tahun lalu ya, kita tetap melakukan perayaan untuk 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan kita. Ya. Nah, di situ kita tetap merayakan hari kemerdekaan dengan mengadakan lomba-lomba. Jadi lomba-lombanya pun online, pengumumannya pun online gitu ya. Jadi kita usahakan nanti ada beberapa kegiatan yang tetap kalian bisa ikuti, entah itu nanti 17 Agustus, entah itu Sumpah Pemuda ya kan, atau nanti Kartini. Biasanya yang suka kita rayakan itu 3 ya, 17 Agustus, kemudian Sumpah Pemuda dan Kartini. Ya, nah nanti coba jadi nanti kalian yang mau daftar untuk kegiatan-kegiatan OSIS gitu kan, atau kalian yang mau menjadi anggota OSIS, nah nanti di hari Sabtu juga akan dijelaskan nanti sama kakak kelas kalian dalam bentuk video. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, saya jangan ditinggal tidur ya. Ya, jangan ditinggal tidur nih saya. Saya ngoceh dari A sampai Z gitu, nanti kalian tinggal tidur ya. Yuk, coba sekarang on kamera semua. Sekarang sesi tanya jawab. Ya, yuk. Ya, on kamera. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya.
Kalau kalian mau nanya nanti tentang kegiatan-kegiatan yang ini mah nanti di hari Sabtu kalian silakan bertanya. Kalau nanya Bu, nanti kita dapat bukunya kapan? Kemungkinan minggu depan kalian sudah dapat buku pinjamannya dari sekolah. Ya. Yuk, ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang ingin bertanya. Bu Tuti sudah menjelaskan mengenai tata tertib. Ya, jadi peraturan-peraturan yang berlaku selama teman-teman semua bersekolah di SMA PGRI Depok agar dapat sama-sama